Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya lewat video khotbah. Hari ini kita bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita boleh bertemu kembali lewat video khotbah kali ini, saudaraku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita dengar firman, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat anugerah dan pertolongan Tuhan. Hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk dengar firman Tuhan, berikan hikmat, pengertian oleh-Mu, sehingga kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan. Bahkan dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh melakukan firman Tuhan. Urapi dan tolong hamba-Mu yang menyampaikan, kami semua yang mendengar maupun hamba yang menyampaikan, sama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita biasanya memahami, mengetahui menjelang hari-hari raya, ya, hari-hari raya apa saja, saudaraku. Biasanya orang sibuk mempersiapkan diri untuk pergi pulang ke kampung. Biasanya orang-orang sibuk mempersiapkan diri untuk pergi mudik, saudaraku. Ya, kampung halaman di mana tempat di mana mereka berasal. Kampung halaman adalah sebuah tempat atau daerah di mana mereka dilahirkan, dibesarkan, dan biasanya di sana terdapat kerabat, famili, sahabat, saudara, orang tua mereka bahkan, saudaraku, dan mereka rindu untuk pulang ke kampung halaman, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini seluruh dunia, orang-orang percaya di seluruh dunia sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudaraku, hari ini semua orang percaya sedang memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudaraku. Nah, saya berikan tema khotbah pada hari ini adalah Tuhan Yesus pulang ke sorga, atau pulang ke sorga, saudaraku. Tema khotbah pada hari ini, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur sebagai orang percaya. Ketika Yesus naik dan terangkat ke sorga, ketika Tuhan Yesus pulang ke sorga, ada hal-hal baik yang Tuhan kerjakan buat kita. Ada manfaat yang kita bisa terima dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dari peristiwa Tuhan Yesus pulang ke sorga, ada 3 kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap orang percaya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita semua orang percaya di sorga. Saya akan baca buat kita semua dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 dan 3, saudaraku. Dikatakan demikian di sana, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, kita bersyukur sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, kita disiapkan tempat oleh Tuhan Yesus di sorga, saudaraku. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus pulang ke sorga supaya kita juga bisa pulang ke sorga, karena Dia telah menyediakan tempat buat kita semua orang percaya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus? No, tidak ada tempat buat mereka. Karena kalau orang ingin sampai di sorga, orang ingin pulang ke rumah Bapa di sorga, di mana Yesus berada, dia harus percaya kepada Tuhan Yesus dan harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena ini Tuhan Yesus sendiri yang katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus bicara seperti itu. Bahwa jikalau seseorang ingin sampai di mana tempat Yesus berada, di sorga, di rumah Bapanya, orang tersebut harus percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudaraku. Karena ini syaratnya. Supaya orang bisa sampai ke rumah Bapa di sorga, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jalannya. Dia yang tahu jalan ke sana. Dia akan menuntun, memimpin setiap orang untuk datang kepada Bapa, harus melalui dirinya. Jadi harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, baru kita semua bisa sampai ke sorga. Nah, bersyukur orang percaya melalui peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga, melalui peristiwa Tuhan Yesus pulang ke sorga, orang percaya pun akan pulang ke sorga. Karena yang pertama ini alasannya, Tuhan Yesus menyediakan tempat buat saudara dan saya. Ini kebaikan yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus pulang ke sorga. Ini yang kita dapatkan. Kebaikan yang pertama adalah Tuhan menyediakan tempat buat kita di sorga, saudaraku. Nah, yang kedua, manfaat atau kebaikan yang kita bisa terima dari peristiwa Tuhan Yesus naik dan terangkat ke sorga, atau Tuhan Yesus pulang ke sorga, saudaraku. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menjanjikan mengutus penghibur, penolong, Roh Kudus buat kita semua. Ini di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kita yang masih hidup, saudaraku, kita masih bergumul dengan masalah, kita masih bergumul dengan kesulitan-kesulitan hidup. Nah, kita perlu Roh Kudus yang akan menuntun kita, akan menolong kita, saudaraku, untuk bisa tetap kuat
dalam menghadapi segala sesuatu, saudaraku. Nah, yang kedua ini, kebaikan yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita adalah Dia memberikan Roh Kudus buat kita, Roh penolong yang akan menolong kita, memampukan kita melewati semua kesulitan hidup ini, saudaraku. Tuhan Yesus berikan Roh Kudus-Nya untuk kita dapat mengatasi setiap persoalan hidup kita, saudaraku. Roh Kudus yang menjadi penolong, menjadi kekuatan buat kita. Dia juga adalah roh penghibur. Saat saudara hilang damai sejahtera, saat saudara sulit, kesusahan, kesesakan, ya, kesedihan meliputi hidup kita, Roh Kudus akan menghibur kita. Dia adalah roh penghibur. Dia akan menghibur kita sehingga kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, Dia juga adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh yang akan memimpin kita dari satu kebenaran kepada kebenaran berikutnya, dari satu kebenaran kepada seluruh kebenarannya Allah, saudaraku. Saya akan baca buat kita semua dari Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudaraku, kita perlu tuntunan Roh Kudus di situasi akhir ini yang sedang sulit, saudaraku. Kita perlu Roh Kudus menuntun hidup kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kita hidup dalam kebenarannya Allah, kita hidup dalam kekudusannya Allah, kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kita perlu Roh Kudus yang akan menuntun dan menolong kita untuk bisa tetap taat dan setia kepada Tuhan, saudaraku. Ini penting sekali. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia roh penghibur, Dia roh penolong yang akan menolong kita. Saudaraku, Tuhan Yesus juga katakan dalam Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudaraku, Tuhan Yesus pergi ke sorga, Tuhan Yesus pulang ke sorga, Tuhan Yesus naik dan terangkat ke sorga. Itu ada gunanya buat kita, supaya kita menerima pimpinan tuntunan Roh Kudus yang dijanjikan. Roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran yang akan menolong kita, mampukan kita untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan. Saudaraku, ini penting sekali, supaya kita juga bisa pulang ke sorga. Kita perlu Roh Kudus menuntun, memimpin hidup kita, saudaraku. Nah, dari Galatia pasal 6 ayat 24 dan 25, saya baca buat kita semua. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita perlu Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menolong kita untuk hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan penuh kepada Allah. Kalau tidak, maka kedagingan kita akan menguasai hidup kita, dan akhirnya kita membuahkan dosa dalam hidup kita, dan akhirnya berakhir dengan kebinasaan, saudaraku. Oleh sebab itu, orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita perlu pimpinan tuntunan Roh Kudus, saudaraku, untuk menolong kita hidup dalam ketaatan kebenaran kepada Tuhan, supaya akhirnya kita bisa pulang ke sorga. Di mana Yesus berada, kita pun berada. Ini manfaat yang kedua, ini kebaikan yang kedua yang Tuhan Yesus kerjakan melalui peristiwa Tuhan Yesus naik dan terangkat ke sorga, melalui peristiwa Tuhan Yesus pulang ke sorga, supaya kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, yang ketiga, hal yang ketiga atau manfaat ketiga yang kita bisa dapatkan dari peristiwa Yesus Kristus naik dan terangkat ke sorga, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudaraku, kita akan dijadikan saksi Kristus, saudaraku. Ini satu status yang baik, ini satu gelar yang baik, saudaraku. Sebagai orang percaya, tidak penting berapapun lamanya kita hidup di dunia ini, tapi yang penting adakah engkau dan saya jadi saksi Kristus, saudaraku. Nah, hidup ini harus jadi berkat, hidup ini harus jadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Berapapun kita diberikan waktu hidup di dalam dunia ini, saudaraku, kita harus jadi saksi Kristus. Nah, satu kali saya pernah tanya dalam sebuah khotbah di gereja pada waktu itu, saya tanya kepada jemaat, saudaraku, saya tanya begitu kepada mereka, ujung-ujungnya hidup kita ini apa sih yang Tuhan minta dari hidup kita? Setelah kita berhasil, setelah kita bekerja sepanjang waktu, setelah kita sukses berusaha, setelah kita memiliki dan meraih segala sesuatu sukses, saudaraku, ujung-ujungnya apa yang Tuhan minta dari hidup kita? Lalu ada seorang jemaat dengan yakin dia nyeletuk, mati. Saya tertawa, saudaraku, ketika jemaat itu teriak mati, dan saya katakan betul sekali mati. Tapi ada lagi hal yang lebih penting dari itu. Kalau mati itu adalah sebuah kepastian. Saudara kerjakan hidup ini maupun tidak dikerjakan, ujung-ujungnya pasti mati. Tapi ada yang Tuhan Yesus minta dari hidup kita, yaitu supaya kita jadi saksi Kristus. 5 menit sebelum mati, status saudara dan saya harus jadi saksi Kristus, saudaraku. Amin. Supaya hidup kita ini, di akhir hidup kita ini, kita boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saksi bagi banyak orang. Sampaikan kabar baik, sampaikan kabar keselamatan, sampaikan kabar sukacita. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, sampaikan kepada banyak orang, saudaraku, sehingga akhirnya hidup kita
boleh memuliakan Tuhan. Kita sudah jadi saksi, jadi berkat dimanapun kita berada. Waktu Tuhan berikan kesempatan selama hidup kita, saudaraku. Kan ada lagunya, hidup ini harus jadi berkat, hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, atau ku tak bernyawa lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Nah saudaraku, Tuhan minta supaya hidup kita jadi berkat, jadi saksi bagi banyak orang. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksiku, kata Tuhan Yesus, di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, di tempat yang paling dekat sampai tempat yang paling jauh, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, kita harus jadi saksi Kristus, saudaraku. Karena ini yang Tuhan minta, supaya kita juga pada suatu saat bisa pulang ke sorga. Di mana Tuhan Yesus ada, kita pun berada di sana. Nah, ini manfaat ketiga yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita, supaya kita jadi saksinya Kristus dimanapun kita berada. Saudaraku, ini yang Tuhan minta, yang Tuhan juga kerjakan buat kita, supaya kita jadi saksi, saudaraku. Kita jadi saksi, meneruskan pekerjaan Tuhan di dunia ini, memberitakan Injil, jadi saksi buat banyak orang, jadi berkat buat banyak orang, saudaraku. Nah, jadi pada hari ini kita telah belajar 3 hal yang Yesus kerjakan, atau manfaat atau kebaikan yang Tuhan kerjakan. Pada waktu Yesus naik dan terangkat ke sorga, pada waktu Yesus pulang ke sorga, 3 hal yang baik yang kita akan terima, saudaraku. Yang pertama, Tuhan siapkan tempat buat kita semua orang percaya. Yang kedua, Tuhan menjanjikan untuk memberikan Roh Kudus-Nya, memimpin kita, menuntun kita, memimpin kita hidup dalam kebenarannya Tuhan, sehingga pada suatu saat kita juga bisa sampai ke sorga. Saudaraku, yang ketiga, Tuhan juga akan jadikan kita sebagai saksinya dimanapun kita berada, supaya kita bisa sampai di sorga, supaya kita bisa pulang ke sorga. Di mana Yesus juga pulang ke sorga, kita pun orang percaya suatu saat apabila waktunya tiba, kita akan pulang ke sorga, saudaraku. Dengan 3 hal ini yang Tuhan kerjakan, Tuhan berikan kebaikan, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus tolong kita semua pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah dengar firman yang boleh mengingatkan kami bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mengerjakan 3 kebaikan buat kami, Tuhan. Yang pertama, Tuhan Yesus menyiapkan tempat buat kami di sorga. Yang kedua, Tuhan Yesus menjanjikan mengutus Roh Kudus sebagai penolong kami, yang akan memimpin kami dari satu kebenaran pada kebenaran yang lainnya, Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus naik ke sorga memberikan kebaikan buat kami, yaitu Tuhan akan jadikan kami saksi-saksi Tuhan, yang pada akhirnya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Tuhan, tolong kami semua untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, puji Tuhan. Amin.